Sip, belakang sudah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Katalog. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, oh, dua pol. Kita gigi dua ya. Selamat datang di video Golf. Hari ini kita akan tuning Civic Nova dengan menggunakan mesin ZC SOHC VTEC. Tapi nggak hanya itu aja, kita akan menggunakan salah satu device baru, yaitu knock detective yang berfungsi sebagai knock sensor yang bisa kita konekin ke ECU standalone ataupun data logger kalian. Dan dimana ini bakal bikin proses tuning kalian jauh lebih aman dan jauh lebih profesional, karena nggak cuma IFR aja yang kita pertimbangkan. Sekarang kita sudah memiliki yang namanya knock sensor, jadi mengurangi asumsi feeling ini knock nggak ya, ini knock nggak ya. Sekarang semuanya sudah terukur dengan menggunakan knock detective ini. By the way, ini dari Fowler Tuning, ini made in Canada, yang dimana sangat simple, tapi jangan salah, karena kesimpulannya inilah kita bisa menjadikan sebuah knock detective ini kompanion untuk tuning yang sangat reliable di setiap mobil yang akan kita tuning, terutama untuk mobil bensin yang rentan dengan yang namanya knocking. Oke, di dalam paket pembeliannya ada apa aja? Yang pasti ada itu adalah controllernya. Karena untuk knock sensor ini harus memiliki sebuah controller yang dimana isinya adalah semacam volume atau amplifier, dan ada juga untuk sensitivitasnya. Tapi semuanya untuk knock detective ini dalam satu packaging seperti ini sudah termasuk controller, dan kalian bisa colokin headphone supaya kalian bisa mendengarkan secara audio untuk knock yang terjadi di mesin kalian. Dan kalian juga bisa melihat di sini ada knock signal level, jadi kalian bisa juga melihat secara visual yang dimana semuanya ini diatur oleh atau dikalibrasi dengan resistor port seperti ini, yang nanti itu diatur sesuaikan dengan tingkat atau gain dari engine kalian. Jadi pastikan kalian sebelum tuning itu harus kalibrasi dulu supaya bisa mendapatkan hasil audio atau sensing yang make sense, karena di dalam engine itu banyak sekali suara, tapi dengan adanya kalibrasi seperti ini semua bisa kita atur seberapa sensitif, dan kita bisa mengetahui secara pasti bahwa oh, suara ini adalah knock atau level scan ini adalah knock, yang dimana semuanya itu bisa didengar melalui headphone dan visual, tapi ditambah lagi ada linear output voltage ya. Jadi ini kalian bisa masukin ke ECU kalian, kemudian kalian bisa data logging, kalian bisa lihat grafiknya seperti ini. Yang dimana ini bakal sangat versatile sekali, sehingga kalian bisa mengetahui di RPM berapa terjadi knock, di throttle load berapa terjadi knock, dan yang pasti adalah itu semua bisa direkam melalui data log ECU kalian. Nah, di dalam paket knock detective ini selain controllernya, dalam paket pembelian sudah termasuk untuk knock sensor. Knock sensor yang digunakan pun bukan knock sensor yang biasa, ini knock sensor 2 pin dengan merek Bosch, yang dimana ini sudah sangat versatile sekali, dan ini merupakan sensor yang sama yang digunakan oleh knock sensor dengan harga 3 kali lipat, 5 kali lipat di luar sana. Maka dari itu untuk knock detective ini packagingnya sangat simpel, sangat sederhana, harganya sangat terjangkau, namun memiliki device dan kualitas yang bisa dibilang sama dengan knock sensor yang biasa digunakan di luar sana. Tapi ada harga, ada rupa. Jadi biasanya untuk harga yang terjangkau seperti ini, segmennya memang untuk para DIYers. Maka dari itu device ini belum dirakit. Dalam arti belum dirakit ini, belum diberi pin konektor untuk keduanya. Tapi jangan khawatir, karena semuanya ini sangat simpel. Wiringnya di dalam controller ini hanya terdiri dari 6 wiring, yang dimana warna merah ini adalah 12 volt supply, yang hitam saja grounding, yang biru linear voltage output 0 sampai 5 volt, ini untuk colokin ke ECU kalian supaya kalian bisa data logging atau data log apapun yang ada linear voltage inputnya. Dan yang ketiga, kabel ini adalah untuk knock sensornya. Kenapa ada 3? Kalian bisa menentukan gain, yaitu low gain dan high gain. Kalau misalnya engine kalian NA dan boostnya kecil, kalian bisa pakai yang high gain supaya knock detective ini bisa mendengar lebih sensitif. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan engine yang high rev atau high boost, di dalam engine itu terjadi suara yang ramai sekali, yang berisik sekali. Kalian bisa atur dengan cara wiring setup dengan kombinasi 3 kabel ini. Yang pasti adalah untuk yang coklat ini adalah grounding knock sensornya, dan warna hijau dan putih ini nanti kalian kombokan sesuai dengan peruntukan kalian. Mau menggunakan 1 knock sensor, mau menggunakan 2 knock sensor, mau low gain atau mau high gain, nanti sesuaikan dengan konfigurasi yang disertakan dalam manual workshopnya seperti ini. Jadi kalian jangan khawatir untuk instalasinya, kalian tinggal ikutin semua yang sudah tertulis di manual workshopnya seperti apa. Nah, makanya itu sebelum kita pasang kedua device ini di mobil, yang dimana kita pasangnya tidak permanen,
kita pasangnya secara temporary karena kita gunakan ini hanya untuk proses tuning aja supaya tuning jauh lebih safe, jauh lebih reliable, dan semuanya berdasarkan data. Tidak terlalu banyak menggunakan filling, walaupun dimana filling tetap kita gunakan, namun kita memiliki cross check data lain atau parameter lain sebagai cross check untuk memverifikasi filling kita benar atau tidak. Nah, kita bakal pasang secara temporary, maka dari itu kita akan setup atau bikin konektornya ini secara modular. Berbicara modular, kita akan bikin untuk soket di controllernya ini menjadi dua, menggunakan soket 3 pin dan soket 2 pin. Untuk 3 pin ini kita akan menggunakan yang konektor ke sasis, yaitu 12 volt, sasis grounding, dan linear output voltage yang ke ECU. Sedangkan untuk yang 2 pin ini, kita akan gunakan untuk knock sensornya. Kenapa 2 pin tapi kan ini 3 pin? Nah, disitulah kita alasan mengapa 2 pin. Jadi nanti kalau misalnya kita mau rubah gain, kita tinggal sambungkan kabel putih, kabel hijau ini sesuai dengan konfigurasi yang akan kita gunakan nanti ketika kita mau rubah gain atau mau nambah knock sensor. Nah, hanya itu saja untuk urusan wiringnya. Kita tinggal pasangin konektor, kita tinggal crimping. Jangan lupa pastikan tambahin grommet dan kita tambahin peaknya lagi sesuai dengan peruntukan nanti di sasis. Kita bakal buat lebih panjang supaya si knock detektif ini bisa kita pasang di setiap sasis yang bakal kita tuning secara simple tanpa perlu ribet, dan instalasinya dalam hitungan menit. Untuk semuanya ini kita harus bikin sangat simple, sangat sederhana, jangan terlalu kompleks. Jadi recap lagi, wiringnya sangat sederhana. 12 volt supply itu bisa yang ikut dari full pump kalian atau oxygen sensor kalian, sasis grounding, linear voltage output, dan yang pasti adalah dua kabel untuk knock sensor. Ini ada signal outputnya dan ini ada grounding sensornya. Kabelnya warna biru, merah, dan hitam. Nah, sekarang setelah kita soldering, kita pasangin konektor, jauh terlihat lebih sangat-sangat simple. Udah main ini tes simple, tapi sekarang jauh lebih simple lagi. Di sini kita bisa lihat dua buah konektor, ini 3 pin dan ini 2 pin. Yang 2 pin ini seperti tadi aku sudah sebutkan, ini ke knock sensor dengan merek Bosch. Dan untuk yang 3 pin ini untuk connect ke sasis, yang dimana di sini sudah kita siapkan 3 buah kabel, merah 12 volt power supply, biru linear output voltage ke data logger atau ke ECU kalian, dan yang hitam ini adalah ke sasis grounding. Jadi sekarang sudah ready untuk kita pasang di mobil yang bakal kita tuning, supaya dalam proses tuningnya itu jauh lebih safe, jauh lebih terkontrol, dan ada parameter untuk data logging knock sensornya, yang dimana terkadang nggak semua ECU itu terdapat knock sensor. Jadi dengan memiliki knock sensor third party atau eksternal dengan standalone seperti ini, tidak melakukan controller di ECU, itu akan sangat membantu kalian. Selanjutnya kita tinggal pasang untuk knock sensornya di bagian mesin, yang dimana posisinya ini sebenarnya itu harus di bagian blok di antara piston 2 dan 3 kalau misalnya untuk mesin dengan konfigurasi inline 4 seperti ini. Nah, untuk ZC ini contohnya di bagian sini, di balik situ tuh. Nah, di dekat filter oli, di situ udah ada knock sensor originalnya, tapi karena aksesnya sulit dibuka dan untuk dratnya juga agak sedikit berbeda, maka dari itu, kalau misalkan kita perhatikan lagi, di sini ada sebuah bolong yang ada dratnya. Ini menggunakan drat M8. Nih, M8. Jadi pas banget karena memang diameter lubang untuk knock sensor ini adalah M8. Untuk dratnya sesuaikan lagi dengan yang ada di bloknya. Tapi pastikan lagi, dikarenakan ini kita pasangnya dekat-dekat knalpot, jadi kalian harus pasangin extra heat shield supaya si sensornya ini tidak terkena heat shock atau kepanasan. Karena untuk sensor seperti ini harganya juga lumayan, nggak murah, nggak mahal, tapi lumayan ada harganya. Jadi kalian harus jaga-jaga baik-baik sensor ini jangan sampai jatuh atau terkena panas karena kita simpannya di dekat-dekat knalpot. Jadi tetap boleh kita simpan di sini, tapi yang pasti kita harus pasangin extra heat shield seperti ini, dan make sure juga untuk kabelnya ketika kalian routing ke dalam kabin, soalnya kita perlu colokin ke sini nih. Nah, pastikan juga untuk si kabelnya tidak melewati yang panas banget seperti header knalpot atau benda yang berputar seperti puli-puli yang ada di sebelah kanan ini.
karena ada mount GoPro-nya jadi sangat versatile sekali, tinggal tempelin pakai suction cup, nempel deh. Nah, sekarang knock detektifnya sudah terpasang di windshield karena ada mount GoPro-nya dan suction cup. Untuk konektornya sangat simpel karena hanya ada 2 konektor. Ini nyambung ke sasis, sudah kita colokin juga ke fuse box dari sebelah sana. Dan satunya lagi nyambung ke knock sensor yang tadi sudah kita pasang di si engine. Nih mohon abaikan kalau di bawah sini masih berantakan karena ini hanya untuk proses tuning. Nanti semua ini bakal kita lepas lagi ketika sudah selesai tuning. Jadi sekarang waktu kita untuk tuning. Oke, sekarang waktunya kita untuk tuning. Sebenarnya ini malam aku sudah street tuning juga. Karena kalau misalkan street tuning siang-siang agak sedikit kurang enak. Bukan kurang enak, pertama kurang enak, dan kedua lumayan berbahaya karena banyak sekali variabel yang harus kita pertimbangkan. Tapi dengan catatan street tuning itu tidak harus ngebut. Yang penting kita harus sampai RPM sampai ke limiternya. Dan semua load di mapping itu semua dilewati oleh si kursornya atau si mesinnya. Jadi kita bisa tuning di setiap bagian itu bahwa air view ratio-nya oke, kemudian timingnya juga oke. Tapi ada satu sedikit yang aneh. Engine ini menggunakan mesin ZC dengan head P08 VTEC. Entah mengapa mesin ini sangat rentan sekali untuk knocking. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, sekarang untuk yang low RPM-nya, low RPM high load-nya, ketika kita ke sini ke atas, itu timingnya hampir 0. Kita sudah sampai triple check, udah nggak kehitung berapa kali kita cek timing, bahwa ini tidak ada timing drift, timingnya selalu diam, tapi entah mengapa ini 0. Dan kalau misalnya kita kasih timing extra nih ya, kita tambahin 10 quick aja. Kalian bisa dengar di knock sensor makin tinggi suara mesinnya. Ada suara klek. Nah, itu suara knock. Oke, nanti kita bakal nyobainnya. Kita dengan sengaja naikin timing supaya kita bisa tahu suara knock itu seperti apa. Tapi yang pertama, kita bakal kalibrasi dulu untuk si power tuning ini, karena di atas ini ada sebuah knob. Ini knob untuk berapa sensitif yang lampunya ini nih. Menurut manual instructionnya, kita bakal tahan di RPM sampai 3000-an. Kemudian kita putar sampai keluar sedikit. Nah, kita tahan sampai ketika di RPM 3000 dia keluar sedikit. Nah, kalau yang merah ini adalah itu untuk volume. Yang keras kan suaranya kan. Jadi itu untuk volume headphone kalian. Nah, jadi sekarang si knock detektifnya sudah terkalibrasi, sudah disesuaikan. Padahal kalau misalnya kalian lakukan street tuning sendiri, jadi contohnya untuk kali ini aku lakukan street tuning sendiri karena hampir semua tabel sudah selesai. Aku hanya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana cara menggunakan knock detektif, yang dimana sekarang suaranya semakin intens. Kalau misalnya kalian melakukan street tuning sendiri, jangan pernah kalian tuning nyetir sambil pegang laptop, jangan pernah. Untuk isu standalone ada yang namanya teknologi data logging. Jadi dengan data logging itulah kalian tuning. Kalian bisa data logging tersebut baru kalian lakukan run. Itu supaya kalian bisa terfokus ke jalan. Nah, kita berhenti dulu, kita bakal rubah mappingannya sedikit. Ini bakal aku naikin 10 klik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Yang dimana sebenarnya timing untuk engine stok ini masih safe untuk low loadnya, bahkan untuk high load pun sangat-sangat safe. Tapi kalian bisa lihat sini, terkadang suka ada terjadi yang namanya knocking, apalagi pas kompresor AC nyala. Padahal timingnya masih sangat-sangat safe. Kalau untuk gigian-gigiannya sesuai gitu ya, enggak. Tapi nih kita kasih beban. Ini kalau AC mati nih, AC mati tidak ada. Jadi si mesin ini ketika AC nyala ada knocking, entah dari mekanikalnya, entah dari compression rasionya. Karena timing hanya 11, gigi 2 ya. Nah, itulah suara knock. Jadi kalian harus lihat dan harus dengar dulu suara knocknya seperti apa. Jadi kalian bisa kalibrasi ulang lagi untuk si knock detektifnya supaya knock level signalnya ini sesuai dengan tingkatan knock yang dihasilkan oleh mesin. Nah, kalau udah dengar dari mesinnya, belakang sudah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Data log. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 pol.
Belakang sudah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Katalog. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 2 pol. Biasa untuk knocknya selalu ada di bagian RPM bawah. Dan by the way, kalau misalnya kita lakukan run kayak tadi, kita nggak perlu matiin AC secara manual, soalnya sudah ada AC control. Jadi AC control itu kita set apabila RPM di atas 4000 dan throttle position sensor di atas 40% untuk mobil ini ya, itu AC kompresor mati, shut off otomatis. Tapi itu bebas, tergantung dengan mobil atau tergantung dengan permintaan engine-nya. Terkadang ada yang minta lebih, ada yang minta kurang. Jadi by the way tadi cuma gigi 2 loh. Gigi 2, gigi 3 mobilnya laju sekali. Walaupun si RPM-nya lama naiknya karena memang timingnya kalian bisa lihat sini sangat-sangat konservatif di bawah 25 derajat. Tapi mobilnya masih tetap laju. Mungkin karena memang kompresinya tinggi atau apanya, kita juga nggak tahu, belum coba colok compression tester. By the way ini recording sudah 28 menit. Kalau misalnya total recordnya, nanti kita lihat videonya jadi berapa menit ya. Jadi pasti bakal banyak banget yang aku cut. Kalau misalnya yang ngelamun gini, mikirin kehidupan, mikirin dia gitu, nggak akan aku masukin. Oke, kita sudah berhenti di tempat yang aman. Kita bakal lihat lagi data log yang terakhir. By the way mesinnya tetap kita hidupkan supaya kita bisa lihat untuk idle controlnya seperti apa. Nah sekarang kalian bisa lihat di layar. Ini ketika RPM 2000 ini masih linear, juga masih linear, tapi ketika sudah mulai 4000 dan ketika aku close throttle yang dimana anti lagnya aktif ya, kurva grafik dari si knock detektifnya sangat-sangat fluktuatif. Itu dikarenakan di dalam engine ini suaranya rame sekali, rame beneran rame. Tapi ketika digas lagi kita kembali lagi ke bentuk kurva yang linear, dimana memang seharusnya seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat IFR-nya juga safe, ini 07, bahkan way of reach. Mungkin dikarenakan temperatur Bandung yang agak panas, tapi nanti kita bisa merubahnya dengan quick table overlay seperti ini. Fuel-tech tuh enak untuk dilihat sebagai end user, tapi kalau sebagai tuner agak sedikit kurang. Secara tuner masing-masing berbeda. Cuma secara aku seperti itu. Cuma sengaja kita bikin memang reach, karena ketika proses tuning itu memang harusnya condong ke arah reach. Nanti kalau misalnya terlalu reach bisa dikurangin, tapi kalau condong ke arah lean itu sangat berbahaya sekali. Sekarang kalian lihat juga grafiknya memang tidak setajam yang sebelumnya, grafiknya smooth. Jadi udah tinggal confirm dan right. Oh ya, kurang lebih seperti itulah untuk proses retuning yang sangat singkat ini. Sebenarnya aku ingin lebih condong menunjukkan mengenai knock sensor atau detektif ini, dimana ini sangat versatile sekali dan kalian bisa mendengarkan secara langsung yang terjadi di engine kalian. Knocking, suara cam, suara klep, kalau misalnya kalian masang yang ngaco itu dengar suara cam, suara klep, suara pelatuk klep, itu kedengeran semuanya. Dan pasti kita bisa mengambil data log dengan linear voltage yang dikirimkan oleh knock detektif ini, sehingga kita bisa melihat seberapa rentannya mesin ini dengan knocking. Tapi selain itu juga kalau misalnya kalian tidak ada data loggingnya atau kalian gunakan knock detektif ini secara permanen di mobil kalian, kalian bisa lihat sini ada knock signal levelnya, di mana sangat membantu kalian ketika ada knocking, kalian bisa lepas throttle-nya supaya tidak knock push there, bisa control mamen. Oke, segitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang semoga aku bisa membalasnya dengan cepat, karena tidak ada admin, keterbatasan SDM dan manusia dan tangan ini semuanya terbatas. Jadi mohon dimaklum saja, dan sambil nunggu video aku selanjutnya. Mungkin lama prosesnya karena bukan video gimmick yang memang 1 hari tag itu selesai, enggak, prosesnya emang lama, tapi semoga bisa menjadi video yang bermanfaat ke depannya selama bertahun-tahun, dan mungkin bakal menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kalian, terutama aku. Jadi sambil nunggu kalian bisa nonton video kita di sini tentang apapun itu yang kita bahas, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.